Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para cendekia pemirsa TV UPI di mana saja Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam bertemu kembali dengan kami dalam acara Bincang-Bincang Ilmiah Edukatif, sebuah acara bincang-bincang seputar pendidikan yang ditayangkan oleh TV UPI. Dalam acara ini akan diketengahkan topik-topik perbincangan seputar pendidikan dan permasalahannya, dan tentunya dengan pemikiran-pemikiran sebagai alternatif solusinya. Akan dihadirkan pula dalam perbincangan ini para narasumber yang tentunya para pakar dan para ahli yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Dan acara ini akan dipandu seperti biasa oleh dua orang host, yaitu Profesor Dr. Ahmad Yani, MSI, Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum, Direktorat Pendidikan UPI, yang akan didampingi oleh saya, Epiana Hikamudin, dosen Prodi S2 Pedagogik, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber, yaitu Profesor Dr. Rudi Susilana, MSI. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Beliau adalah guru besar UPI dan juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan periode 2021-2025. Topik kita pada perbincangan kali ini cukup menarik, yaitu tentang blended learning. Apakah dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di Indonesia? Itu topik kita pada perbincangan kali ini. Dan untuk memulai perbincangan, saya persilakan kepada Prof. Yani untuk memulai perbincangan ini, Prof. Terima kasih, Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Prof. Rudi? Alhamdulillah, sehat walafiat. Saya panggil Akang aja lah, supaya kita di UPI kan di Bandung, di Jawa Barat, jadi warna Sundanya masih ada gitu. Ini Prof, terkait dengan blended, berarti kan pembelajaran yang campuran gitu ya, seperti itu. Berarti ada yang tidak campur dong gitu. Bagaimana bedanya dengan yang online itu seperti apa? Jadi blended learning ini memang terlahir ketika teknologi digital semakin maju. Nah, blend itu kan campuran antara pembelajaran tatap muka biasa dengan pembelajaran tidak tatap muka, atau mungkin istilahnya pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Sehingga diblendedkan antara pertemuan tatap muka dan pertemuan tidak tatap muka atau online atau daring. Nah, itu seperti itu. Oke. Berapa persen biasanya kalau dikatakan sudah dikatakan blended gitu ya? Nah, ini memang ada porsi. Ada beberapa model blended. Ada beberapa model blended yang kemudian itu tergantung dari porsi tatap muka dan tidak tatap muka. Mungkin juga saya istilahkan juga ada istilah sinkronos dan asinkronos. Jadi porsi sinkronosnya berapa persen, nanti porsi asinkronosnya berapa persen. Yang penting ada proses dua itu dikatakan blended. Ada isi, apalagi kalau misalnya kita lihat yang sekarang sedang berkembang dan itu sudah banyak dipahami oleh guru maupun dosen terkait dengan flipped learning. Itu salah satu model blended yang sekarang dilaksanakan. Itu. Model apa, Prof? Bisa diulang? Model flipped learning. Flipped learning itu pembelajar. Flip itu kan terbalik. Dulu yang namanya mengajar itu, kalau guru mengajar itu kan di kelas, mengajarkan teori. Nah, sekarang dengan banyaknya konten-konten digital yang menyebar di berbagai platform, bahkan mungkin kalau kita internet tanya aja ke AI gitu ya, apa itu misalnya konsep tentang Pitagoras misalnya, itu sudah ada jawabannya. Dan guru kan sekarang mesti tidak perlu lagi itu diajarkan di kelas, tetapi itu diflipkan. Mereka belajar di
luar kelas, ya itu terserah nanti apakah di rumah, apakah di sekolah, apakah di perpustakaan dan segala macam belajar tentang itu, atau bahkan mungkin belajar melalui laptop atau mungkin smartphone-nya masing-masing. Secara mandiri. Secara mandiri. Oh, belum, guru belum masuk ke wilayah itu belum. Hanya guru merancang bahwa Anda nanti untuk pembelajaran kita ini misalnya nanti flipped learning. Flipped learning itu berarti nanti Anda di luar harus mengerjakan ini di luar kelas. Sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas. Oke. Nah, kemudian nanti di dalam kelas baru diskusi. Di dalam kelas guru tidak efektif kalau mengajarkan tentang tadi teori Pythagoras. Buat apa? Udah belajar, tinggal mungkin diskusi. Bisa jadi mungkin diskusi terkait dengan implementasinya, terkait dengan kasus-kasusnya. Nah setelah itu di keluar kelas lagi, kan pembelajaran terbalik ya. Yeah. Di luar kelas lagi apa? Mungkin pengayaannya nanti di luar kelas. Dulu waktu yang tradisional kan setelah di kelas kita ada PR, Prof. Ya, ada Nah, PR. PR. Setelah di kelas ada PR. Nah ini flipped learning itu harusnya dibalik. Bukan dibalik. PR, tapi PS. Pekerjaan dikerjakan di sekolah. Untuk kasus-kasus tadi memecahkan masalah. Kan di luar mah yang ada di digital aja, konten digital. Jadi mereka tinggal cari teori-teorinya, konsep-konsepnya di kelas didiskusikan, atau mungkin juga bisa juga di kelas guru memberikan soal, oke, Anda diskusi, silakan pecahkan masalah ini. Di sekolah, di kelas, tidak di luar. Nah ini menarik. Dulu kan kebalik ya. Yeah. Dulu kan PR, pekerjaan rumah. Padahal sekarang itu PR. Makanya istilah flipped learning. Nah, ini menarik, Prof Yani, ya, karena kita kan kaitannya dengan tempat belajar peserta didik ya, Prof ya. Atau kita kenal dengan ruang belajar. Nah, kita mengenal ada beberapa ruang belajar, Prof ya. Ini mohon bisa dijelaskan nggak, Prof? Yang kaitannya tadi dengan sinkron, dengan asinkron, seperti itu, Prof. Oke. Jadi memang tadi ya, karena sebenarnya karena kecanggihan teknologi. Sebetulnya dulu juga sudah ada istilah yang namanya pembelajaran asinkronus, itu sudah ada. Mungkin teman-teman sudah mengetahui atau mungkin juga pernah mendengar istilah pola pembelajaran. Yeah. Ada pola pembelajaran tradisional, ada pola pembelajaran tradisional plus alat peraga, pola pembelajaran tradisional plus media, ada pola pembelajaran bermedia. Itu Barry Morris itu tahun 77. Yeah. Sudah itu. Tapi kan teknologi tidak secanggih sekarang. Dulu kan hanya dengan mungkin televisi, mungkin dengan radio, mungkin juga bahan cetak itu yang bermedia itu. Seperti mungkin UT dulu kan hanya dengan menggunakan bahan cetak. Nah, sejak teknologi semakin berkembang, makanya ada istilahnya ruang belajar. Nah, ruang belajar ini ada ruang belajar, kalau kita bagi itu ruang belajar sinkronos, ya. Sinkronos itu yang langsung, kita sekarang ini langsung ngobrol gitu ya. Ada juga yang asinkronos. Sinkronos itu bisa berupa dua ruang belajar. Sinkronos langsung, nyata, ya, dan maya. Jadi ada sinkronos maya itu seperti kita belajar kuliah dengan Zoom. Google Meet kan langsung nyata itu sinkronus maya itu sinkronus karena langsung pada waktu yang bersamaan. Jadi waktunya bersamaan kita, tetapi tadi ada yang nyata kita bertatap muka nyata, tapi ada yang kita bertatap muka maya. Ada juga yang istilahnya asinkronus itu tidak langsung. Tidak langsung itu bagi dua. Satu, sinkronus mandiri istilahnya. Jadi mereka asinkronus mandiri itu mereka belajar ya dengan berbagai platform, dengan LMS dan segala macam. Itu kan mereka kamar saja, tapi sendiri. Mempelajari modul digital secara sendiri kan. Tapi ada juga asinkronus kolaborasi. Kolaborasi kita berdiskusi, tetapi asinkronus. Waktunya kan misalnya saya di forum diskusi itu saya mengungkapkan masalah jam 8 jawabnya kapan saja. Tapi memang ini kan kalau kapan saja kan bisa jadi masalah juga. Mungkin ada mestinya nanti kalau dalam pembelajaran kita diskusi dalam waktu 3 hari misalnya. Jadi teman-teman sudah membuat respon.
Jadi mana ruang belajar itu bukan ruang kelas, bukan. Ada Jadi semacam ruang belajar itu apa ya? Semacam konsep ya. konsep tentang bahwa ruang belajar itu bisa dikembangkan 4 itu. Ya, 4. Dan sekarang tadi apalagi dengan pembelajaran blended ini sangat relevan ya Prof ya. Sangat relevan, dan menurut saya ke depan perkuliahan atau mungkin pembelajaran yang tatap muka langsung itu bisa mulai ditinggalkan. Dikurangi lah. Berbagai alasan. Dikurangi porsinya dengan berbagai alasan. Nah ini kan tantangan Prof ya. Tantangan. Hanya kan nanti perlu ada apa istilahnya? Perlu ada syarat-syarat tertentu. Nah itu dia. Ketika kita melaksanakan itu syaratnya apa? Ya. Salah satu syarat misalnya kalau di UPIN kan, apakah kita mau blended tadi misalnya dengan menggunakan flipped learning, dan mungkin flipped learningnya misalnya mahasiswa di rumah tidak tersedia fasilitasnya, di kampus tersedia fasilitasnya, apakah masih ada daerah-daerah yang blank spot? Nggak boleh kalau gimana mereka mau belajar di tamannya sendiri, blank spot. Atau mungkin mereka belajar di perpustakaan, silakan. Jadi di kita kan ada keputusan bahwa satu SKS khususnya, satu mata kuliah khususnya di S1 ya, itu kan 4 SKS. Bisa kebayang Pak Propiani ya, mengajar 4 SKS di kelas, bisa kebayang kan? Harus ramah terus. Jemu, ya, pokoknya bisa kebayang akan mungkin perlu kebijakan khusus. Nah kalau dengan blended kan bisa satu SKS-nya, oke, Anda satu SKS mungkin Anda ke perpustakaan deh, atau mungkin Anda lihat di konten-konten digital, atau mungkin jangan-jangan saya punya konten digital udah disimpan di sini, silakan pelajari, nanti 2 SKS di dalam kampus, di dalam kelas kita diskusikan, satu SKS yang lagi nanti untuk apa, kan bisa seperti itu. Memang persepsi kita masih begitu, Prof. Jadi ada 4 SKS itu seolah-olah kita harus di kelas dan harus ceramah. Nah itu yang itu tidak bijaksana. Apalagi kalau itu dilaksanakan secara tatap muka. Tetap maya. Oh, tetap maya, oke. Kebayang kelelahan membaca melihat layar itu. Sampai kita. Iya. Duduk. Jadi memang harus ada pengaturan tersendiri. Hanya memang karena ini terkait dengan berbagai hal, saya pikir lembaga, sekolah, perguruan tinggi perlu membuat aturan bagaimana dilaksanakan. Karena kalau sekarang semua pakai flipped learning, gitu, kebayang siswa sibuknya. Betul. Ya kan? Iya, betul. Dari guru ini harus begini, dari guru ini kan gitu. Iya. Sedangkan kuliah ke sekolah itu kan tetap waktunya. Mungkin juga perlu diatur. Apakah nanti itu dikerjakan di sekolah, kalau mereka masuk tetap jam 7, pulang jam 4, tapi itu tetap dilakukan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga harus mendukung. Seperti kalau tadi masih ada yang breakfast, ya gimana mereka mau belajar? Jadi ada variabel manajemen pembelajaran yang harus baik. Tapi saya tertarik nih Prof, terkait dengan paradigma tadi yang disampaikan Prof Yani, gurunya nih, atau dosennya atau pendidiknya. Ini kan umumnya barangkali ya, mungkin kita punya asumsi lah, masih paradigma konvensional pembelajaran itu. Ini tantangannya adalah bagaimana mengubah paradigma itu, Prof, supaya ke depan itu pembelajaran tidak seperti konvensional lagi, tapi ada blended learning. Itu kira-kira seperti apa? Harus ada semacam memahamkan ke dosen-dosen bahwa ketika ini kemajuan teknologi semakin bagus, ketika semua konten pembelajaran yaitu sudah ada di digital, kita kan mestinya sadar bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sudah tidak lagi. Jangan-jangan sumber informasi lebih tahu siswanya atau mahasiswa dibanding dosen, karena mereka sudah belajar. Makanya ini perlu disadarkan bahwa kita itu sebagai dosen ini, sebagai guru, sebagai fasilitator belajar. Fasilitator belajar itu bagaimana memfasilitasi belajar siswa mahasiswa kita untuk menggunakan berbagai sumber belajar.
Nah, sumber belajar sendiri itu kan bisa dikembangkan dua cara. Okay. Baik yang baik desain istilahnya. Kita dosen, guru membuat bahan belajar sendiri, misalnya modul ya. Pak Epi ya membuat modul digital khusus untuk mata kuliahnya. Itu salah satu baik desain. Ada juga baik utility. Mungkin kita sebagai dosen bisa melihat konten-konten digital yang ada di dunia maya dan itu setidaknya mungkin free lah. Sehingga bisa kita ambil kapanpun. Yang penting kita jujur. Ketika saya ngambil konten tertentu, itu diambil dari linknya ini. Itu penting kejujuran itu. Betul. Sehingga ini bisa lebih murah. Misalnya contoh di sekolah itu. Kalau kita lihat di Google misalnya, kita cari misalnya peredaran darah, itu ada kan? Ada. Kan nggak usah guru membuat dengan menggunakan video, menggunakan fasilitas format untuk media itu membuat itu lagi buat apa? Kan sudah ada. Itu by utility saja. Gunakan tapi dengan bijaksana, dengan etika. Masukkan ke konten kita, berikan ke siswa untuk dipelajari. Nah, yang belumnya apa? Itu dari konten yang belum ada itu kita yang nanti lantas sendiri. Sama juga dosen. Dosen saya pikir beberapa konten kan sudah ada. Apalagi kalau terkait dengan riset, banyak sekali riset. Nggak usah kita membuat misalnya modul tag riset. Udah aja yang ada di sana. Pelajari. Nah itu diberikan ke mahasiswa. Kita diskusikan. Benar nggak isinya kan? Kita juga tidak boleh percaya begitu saja. Apalagi kalau Anda menggunakan ChatGPT kan itu kan ChatGPT itu bukan haram untuk pembelajaran. Malah saya mau mendorong bahwa ChatGPT itu digunakan sebagai sumber belajar. Ya, salah satu ya. Salah satu sumber belajar. Karena ada juga yang DeepSeek, ada aplikasi yang lain. Tetapi tetap harus harus jujur, etika, harus beretika, juga harus hati-hati, tidak percaya 100%. Iya. Karena isinya jangan-jangan salah. Dan kalau kita pakai beberapa kasus banyak yang tahu. Mungkin perlu kepintaran kita untuk melihat mana yang jelas sumbernya dengan yang tidak jelas sumbernya. Ya, dalam beberapa menit penjelasan ini sudah luar biasa ini ruang lingkupnya Pak Epi ya. Makanya kita misalkan ini bisa nggak diimplementasikan gitu ya? Kalau bisa. Nggak, kalau di perguruan tinggi mungkin ya, Prof. Itu kalau di sekolah ya, sekolah gitu. Gimana tuh? Di sekolah juga bisa. Syaratnya apa? Syaratnya ya tadi fasilitasnya udah ada belum? Misalnya internet. Kalau tadi sekolah itu tetap harus masuk jam 7, pulang jam 4. Kalau nggak ada internet di sekolah, tidak ada wifi, kan kacau. Kan bisa aja kita merancang misalnya tadi deep learning itu misalnya Anda berkelompok mencari informasi di mana saja lah, mungkin di kantin, mungkin di taman sekolah. Tapi kalau tidak ada fasilitasnya, tidak ada wifi-nya, bagaimana mereka bisa berjalan? Kan? Itu salah satu. Yang kedua, ini mungkin bagi orang-orang UPI itu bagaimana kita merancang pembelajaran yang didasarkan pada unsur-unsur pedagogik. Itu penting. Bagaimana merancang? Karena kita kalau hanya sebagai tadi sumber informasi, kita akan kalah oleh teknologi. Oleh platform digital itu kita kan mereka lebih lengkap, lebih baru. Itu tidak. Kayak kita perlu menjadi tadi fasilitator. Kita harus merancang desain pembelajaran seperti apa. Nah itu yang mungkin tidak bisa digantikan. Kita merancang bahwa Anda harus begini, Anda harus begini. Juga mungkin lihat karakteristik peserta didiknya. Seperti apa karakteristik didiknya? Karena macam-macam ya. Kan ada orang yang senangnya mungkin dengan melakukan gerakan dan segala macam. Ada yang mungkin hanya auditif, ada yang mungkin dengan visual kan. Makanya nanti ketika kita menyiapkan konten-konten digital juga harus berbagai mode ya, berbagai format, tidak hanya teks, tidak hanya audio, tidak hanya visual, tapi juga mungkin ada yang video gerak. Itu harus dirancang seperti itu.
Ini ada kekhawatiran Kang terkait dengan online itu. Nanti gimana nih anak kan perlu juga pendidikan karakter. Khawatir semuanya dia jadi teknologi, guru Ya. tidak lagi punya pekerjaan gimana? Ya, jadi memang blended ini memang kan ada yang blended ini yang hampir fully online ya. Fully Itu tidak online. saya sarankan untuk konteks pendidikan. Oke. Kalau untuk pembelajaran mungkin oke, tapi kalau untuk pendidikan itu tidak sarankan. Untuk pembelajaran dibolehkan. Ya, kalau pembelajaran misalnya gini. Oke. Saya ingin belajar tentang bagaimana mengoperasikan atau bagaimana mereparasi suatu Ya, HP lah. apa ya? Itu kan banyak sekarang. Oke. Konten-konten di sana banyak yang terampil itu banyak. Mungkin itu bisa aja fully online. Fully online. Kursus-kursus singkat itu mungkin bisa fully online. Tapi kalau pendidikan itu saya pikir tidak bijaksana karena ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan ke mereka. Okay. Walaupun betul bahwa nilai-nilai itu bisa juga diajarkan di dalam online. Bisa. Asal desain pembelajarannya, pedagogisnya apa. Contoh misalnya, kalau sekarang misalnya Pak Eki ya, carilah misalnya video gotong royong. Kan ada itu, video gotong royong. Oh, ternyata gotong royong itu begini. Iya. Nah kalau anak disuruh, oke nonton video gotong royong, ya lewat kan gitu ya. Tapi kan kita harus desain. Bagaimana supaya video gotong royong ini memberikan nilai-nilai. Memberikan nilai-nilai sehingga ketika anak nonton, oh iya, kita itu harus saling bergotong royong. Kita harus saling berkolaborasi, harus bekerja sama. Itu baru, itu didesain. Tidak bisa itu hanya ada nontonnya tidak. Mungkin bisa ditanya, apa yang bisa diambil, makna yang diambil dari video tersebut. Kan anak mulai menginternalisasi kan, oh ini. Nah kalau keliru kan kita bisa lulus kan. Itu salah satu. Ini kembali ke kompetensi guru ya, atau kompetensi pendidik. Gurunya juga harus, pertama guru harus melek digital tentunya ya. Juga mungkin memahami beberapa platform ya, yang ada lah. Tapi juga tadi nilai-nilai itu sebenarnya diajarkan di dalam proses pembelajaran. Kolaborasi juga kan tidak sembarang ya. Kolaborasi juga harus diajarkan supaya nanti menciptakan bahwa mereka memang bekerja sama gitu. Misalnya yang tadi ruang belajar yang keempat ya, ruang belajar asinkronus kolaboratif. Kan kalau tidak didesain, itu bisa egois. Yang penting saya mengerjakan soal atau saya mengerjakan tugas sesuai yang saya harapkan. Tidak begitu kan? Kan mereka harus berdiskusi, mereka harus bareng-bareng mengerjakan tugasnya secara kolaboratif. Jadi blended itu tidak mengurangi interaksi berarti dengan tidak karena itu. Tadi kalau yang asinkronus saja bisa lakukan ruang belajar yang keempat, yang asinkronus kolaborasi. Apalagi kalau yang tatap muka, ya itu kan tatap muka udah jelas, tatap nyata itu kan sudah jelas kalau kita ada bertemu. Tadi jangan diisi tatap maya itu dengan ceramah dosen, ceramah guru. Tidak bijaksana. Bisa diulangi memecahkan masalah. Itu mungkin diskusi tentang suatu masalah atau apalah. Jadi apa namanya? Kalau ceramah ya ceramah lagi berarti kan. Kalau di sekarang kan ada deep learning, Prof. Itu kan ya disarankan salah satunya mungkin banyak juga project, ada apa segala macam. Itu gimana nih kalau misalnya blended kan berarti jauh itu project-project. Udah saya rancang nih yang tadi yang deep learning itu dengan untuk mendukung pembelajaran mendalam. Oh iya. Jadi deep learning itu kan ada 3 pengalaman. Deep learning itu ada 3 pengalaman yang harus kita olah sebagai guru. Yang pertama adalah memahami. Memahami dengan berkesadaran. Makanya ini belajar itu harus sadar. Kalau kita sedang belajar, berkesadaran. Walaupun mungkin ada juga orang belajar tanpa sadar, tapi itu kan mungkin akan mudah lupa ya. Memahami dalam konteks bukan yang C2 Prof ya berarti? Bukan. Memahami berkesadaran. Itu tadi terkait dengan mungkin nilai-nilainya juga kognitifnya, ngerti lah ya. Itu memahami seperti itu.
Jadi harus dipahamkan oleh guru. Nah, memahami ini bisa di dalam proses flipnya itu yang di luar. Di luar, oke. Ya. Tadi menonton video gotong royong, mereka memahami dulu. Di luar aja. Di luar aja. Belum masuk kelas ya. Silakan lah di luar pelajari itu. Tapi kita ada guide-nya kan. Salah satunya misalnya apa nilai-nilai yang bisa diambil dari video. Di luar itu maksudnya sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas. Oke. Terserah mau di rumah, mau di taman. Ya, oke. Lalu yang kedua tadi di dalamnya, di dalam kelas. Di dalam kelas. Itu lebih ke yang kedua, pengalaman yang kedua dalam deep learning itu atau pengalaman atau pembelajaran itu adalah mengaplikasikan kan. Mengaplikasikan. Itu kan bisa di dalam aplikasi dalam suatu diskusi tentang suatu problem juga kasus kan itu di kelas dilakukan. Nah, nanti merefleksikannya itu bisa di luar. Di luar. Dengan bantuan dari guru juga. Nanti ada siapa ketika merefleksikan. Itu bisa tuh. Pembelajaran mendalam dilakukan dengan pelitian. Ini pembelajaran mendalam berarti sudah mirip-mirip blended ya? Atau memang sudah blended ya sebenarnya ya? Boleh. Pembelajaran kan boleh di-blended kan? Boleh kan? Tapi kalau pembelajaran dalam tatap muka, tatap nyata biasa kan juga bisa kan? Gitu ya. Itu berarti prosesnya ada tuh. Tiga pengalaman itu harus terlaksana. Misalnya di awal oke, kita brainstorming dulu lah gitu. Terkait dengan apa konten yang akan kita pahami. Jadi ada satu kata kunci Prof ini saya kira ya, ini kan fungsi peran guru ini tidak tergantikan ya Prof ya. Dengan blended learning ini kan tetap dia memegang peranan utama. Dan dalam perbincangan sebelumnya kita juga udah sepakat ya bahwa guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Jadi hal urgen apa? Tidak tergantikan karena sebagai desainer. Nah itu. Desainer dan fasilitator. Makanya kalau guru perannya ya secara tradisional hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, ya tergantikan sudah. Tapi kalau desainer, fasilitator itu tentunya profesi guru itu akan abadi. Ya, jadi kembali lagi kepada pribadi gurunya ya atau pendidiknya. Dia mau digantikan atau tidak gitu ya oleh teknologi. Ya, kalau ingin digantikan ya tadi cukup sebagai penyampai ilmu, penyampai pengetahuan. Itu akan tergantikan. Dan siswa juga tidak akan lihat gitu. Dulu kan mungkin zaman saya dan Pak Yani ya. Dulu kan guru itu suka menyuruh kita menulis ya di papan tulis, betul. Itu sudah kita tinggalkan. Ya, gurunya kemana kita ditinggalkan itu ya. Kalau sekarang masih ada yang begitu, tapi akan ditinggalkan. Iya. Ini secara ekstrim, Prof. Ekstrimnya gini. Apakah memang betul blended itu kalau tidak ada istilahnya internet lah gitu, itu tidak terlaksana blended atau mungkin bisa? Bukan tidak terlaksana, tapi akan tidak optimal ya. Berarti masih bisa dong. Misalnya sekarang anggaplah kita itu tidak punya internet. Oke. Atau suatu tempat tidak ada internet. Oke. Apakah blended bisa dilaksanakan? Bisa. Asal apa? Asal tadi apa media yang bisa yang diberikan kepada siswa ketika dia belajar tidak secara tatap muka. Zaman dulu kan gampangnya media cetak. Iya. Media cetak. Atau juga mungkin sekarang bisa aja internet tidak ada, tapi tetap ada di sana ada komputer, itu mungkin bisa digunakan. Oke, kami kirimkan gitu ya konten-kontennya melalui pos atau apa, dan nanti pelajari kan. Itu bisa begitu. Itu termasuk juga blended ya sini. Itu blended juga. Harus kita pahami. Ini kan luring dan daring intinya. Intinya itu gitu. Jangan sampai luringnya itu berarti di apa? Luringnya kita tatap muka nyata. Daringnya mungkin digantikan dengan asinkronus mandiri yang belajar sendiri atau mungkin belajar kolaborasi tetapi tidak sinkron waktu, tempat dan sebagainya. Nah, terkait dengan blended dan deep learning atau mendalam, kemudian ada private classroom seterusnya. Ini ke depan kira-kira seperti apa Prof ini kan? Apa namanya konstruksi pendidikan di Indonesia itu menyiapkan dengan
konsep-konsep tadi itu. Karena mau tidak mau kita juga tidak bisa ya, misalnya tetap muka terus gitu kan ke depan gitu kan. Ya memang tidak bijaksana. Karena kepentingan setiap orang yang belajar itu berbeda-beda. Contoh, kalau anak sekolahan mungkin iyalah di kota-kota ya, itu bisa yang tatap muka nyata itu bisa dilakukan secara biasa. Tapi ketika mereka yang jauh di sana, untuk bisa ke sekolah itu perlu waktu misalnya 3 jam, 4 jam, kan boleh aja di branding. Oke lah, 2 hari Anda di rumah belajar ini, nanti 2 hari di sekolah kita fokus pada ini. Kan bisa begitu. Atau juga gini, itu kan kondisi geografis. Misalnya gini, sekarang umumnya anak-anak S2, terutama anak S3 itu sudah bekerja. Ya, betul. Tidak bijaksana mereka harus datang ke sini. Sudah kerja. Tapi ingin memiliki kemampuan, ya, pengetahuan tambahan, atau mungkin ada yang mengejar gelar kan? Betul. Ya, oke, jadi masalah. Itu tidak bijaksana kalau dia Anda harus kuliah di sini. Tatap muka langsung dengan tidak bijaksana. Dan mungkin itu mulai akan ditinggalkan perguruan tinggi atau lembaga yang menetapkan seperti itu. Nah, kita harus membuka diri nih. Apa yang bisa kita lakukan ke depan itu? Ya kita tentunya harus membuka kondisi bahwa blended ini menjadi pilihan. Tadi dengan berbagai porsinya ya. Ini misalnya kita membuat sistem blok gitu ya. Blok segini Anda tetap buka, blok segini Anda bisa online. Apalagi kalau misalnya hal yang berbau teori gitu ya, Anda pelajari aja lah secara online. Tapi ketika mau mengerjakan suatu proyek atau apa, itu dikerjakan bareng-bareng atau mungkin di laboratorium. Nah, di UPI itu kan ada program studi teknologi pendidikan. Apa juga mempelajari seperti itu? Atau di UPI mungkin beberapa prodi mempelajari yang seperti yang di konsep tadi itu? Itu sudah. Oh sudah. Gitu. Barangkali bisa dijelaskan prodi-prodi mana yang memang berkaitan dengan. Mungkin tinggal gini aja, kebijakan UPI-nya mau seperti apa? Sekarang kan terakhir ini kan tetap mahasiswa harus datang ke kampus. Ya? Oke. Apakah bisa misalnya kita membuat satu regulasi bahwa mahasiswa datang ke kampusnya misalnya cukup misalnya 50% saja. Walaupun ini akan berdampak pada berbagai hal. Betul. Berdampak pada kos-kosan, pada tukang dagang. Misalnya UPI membuat blog misalnya, bahwa kalau kuliah kita kan mulai kan 1 Februari dan 1 September. Oke, 3 bulan itu misalnya September, Oktober, November blog untuk tatap muka. Setelah itu blog untuk dari itu bisa seperti itu. Itu tinggal ngerancang kan, desainin saya harus membuat ini dan buat ini. Dan tentunya sudah didukung oleh penyiapan dari proses daringnya itu. Nah daringnya akan dilakukan seperti apa? Apakah mau tatap maya atau juga asinkronos mandiri atau asinkronos kolaboratif. Kan 4 ini kan bisa diolah itu. Tetapi harus sepakat, jangan sampai begini. Dosen ini tatap mukanya ingin bulan ini, itu kacau. Nggak sinkron. Karena kasihan buat mahasiswa. Karena dengan cara begini sebetulnya ya, bagi teman-teman yang mau ngirit ya, kan bisa aja itu kosnya 3 bulan di rumah aja. Itu biasa seperti itu. Dan juga tadi misalnya untuk yang orang-orang bekerja mungkin lebih ekstrim lagi. Oke lah 1 bulan saja. Tadi kita berulang-ulang ya tadi tentang bahwa kompetensi guru harus punya desain pembelajaran segala macam. Berarti ada ilmunya dong Kang. Nah, ini prodi di UPI itu yang kaji itu apa aja barangkali yang bisa dijelaskan? Prodi pendidikan Pendidikan. Mestinya sih belajar tentang itu. Tapi yang khusus teknologi kan berarti prodi teknologi. Kurikulum juga kan S2 S3 juga ada kan di kita. Barangkali pemirsa nanti masyarakat luasnya Indonesia
di UPI itu ada program studi yang khusus tentang teknologi pendidikan. Kemudian S2-nya pengembangan kurikulum, S3-nya juga pengembangan kurikulum gitu. Kayak kurikulum itu harus fleksibel katanya. Ya. Kurikulum harus fleksibel. Ya, salah satunya fleksibel dalam memfasilitasi orang belajar. Kalau untuk yang ini, kalau DKV mungkin ada juga ya, kita punya kan DKV. Bisa saling kolaborasi. Itu supporting bagaimana konten-konten digital kita kembangkan. Gitu. Ini menarik ya, Prof. Yani perbincangan kita, dan mungkin terakhir, Prof, mohon diberikan tips ya, khususnya para guru, pendidik, termasuk dosen, bagaimana melaksanakan blended learning ini supaya bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Yang pertama kan kalau dosen dan guru perlunya ada pegangan regulasi. Regulasi harus jelas. Bolehkah saya luring, bolehkah saya dari, kan itu harus jelas. Karena ini terkait juga dengan bagaimana menghitung beban kerja mereka. Betul. Beban kerja mereka dan juga beban belajar mahasiswa. Apakah ketika mahasiswa belajar di luar itu tidak dihitung SKS? Mestinya dihitung sebagai beban belajar. Mestinya dihitung sebagai beban kinerja kita. Kan dosen tidak akan mau, misalnya Pak ya tadi buat konten-konten secara by desain khusus tanpa dihitung bebannya. Harus dihitung. Insentifnya lah gitu. Ya kalau tidak insentifnya juga setidaknya waktunya. Waktu yang digunakan untuk itu kan harus dihitung. Dihargai. Ya harus dihargai. Lalu yang kedua, selain tadi regulasi atau kebijakan, juga fasilitas. Fasilitas kan mestinya memudahkan dosen-dosen atau guru-guru ketika dia mengembangkan konten-konten digital contohnya. Dan juga tadi fasilitas yang mendukung pada kita bisa berkomunikasi secara maya dengan siapapun kan. Nah kebetulan kalau di PIP sendiri ini kan sebenarnya udah lengkap kalau di PIP itu. Kalau untuk fasilitas itu di PIP itu masih ada, tetapi masih ada blank spot. Fakultas Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, itu sebetulnya udah ada fasilitas. Contoh fasilitas inilah, fasilitas untuk pengembangan konten digital itu sudah ada. Walaupun mungkin kalau semua dosen sih bakal rame, artinya mungkin tinggal jumlah. Bahkan mungkin kelas-kelas itu sudah dirancang. Kelas sudah dirancang bahwa di satu kelas itu mahasiswa boleh datang secara luring maupun daring. Fasilitasnya ada. Nah, misalnya tadi regulasinya. Kalau mahasiswa misalnya saya mata kuliah saya misalnya ngajar, Pak, saya minggu depan mau ikut daring. Silakan. Kita kan udah siapkan kameranya, disiapkan televisinya untuk bisa melihat mereka belajar. Jangan-jangan mereka daring ternyata tidak terlihat gitu ya. Itu udah disiapkan. Sehingga ada kelas yang memang dirancang untuk bisa daring dan luring. Dan ini mestinya di UPI juga begitu. Karena orang itu bisa jadi tidak bisa datang ke kelas secara luring, mungkin dia punya berbagai alasan. Salah satu mungkin sakit, tapi tetap dia ingin belajar. Mungkin orang tuanya atau mungkin juga tadi dia memang tidak sempat untuk kesini, nggak punya ongkos. Kan misalnya kan kita fasilitasi. Nah ini kan tergantung dari kebijakan, kemudian nanti fasilitasnya. Yang ketiga ya tentunya memang kita kompetensi sebagai dosen, kemudian sebagai gurunya harus dikuatkan. Nah ini tadi 3 program studi yang mungkin kalau ada dari pemirsa Cendekia yang pengen, bisa nggak sih by riset untuk masuk Tekpen, masuk ke kurikulum, masuk S2, S3, gimana Prof? Bisa nggak? By riset kan sudah jelas ya. By riset itu sudah jelas ada aturannya dan diperbolehkan. Saya malah sedang merancang bahwa untuk teman-teman khususnya ya S2, S3 itu bukan by riset. Tapi mungkin pola yang lain. Walaupun mungkin belum ditemukan namanya apa. Pola yang lain sehingga teman-teman yang tadi sudah bekerja itu tidak direpotkan harus datang luring. Mungkin nanti salah satu mungkin sistem blok. Mungkin sistem blok.
Terutama kalau yang dari luar Jawa mungkin bisa di Simblok. Itu juga tergantung dari apakah mereka boleh di Simblok itu izin 2 minggu di sini. Oke. Misalnya ya dari atau hanya 1 minggu atau mungkin boleh 1 bulan. Ini sangat mungkin untuk dilakukan sehingga UPI bisa memfasilitasi masyarakat lebih luas dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan pendidikan. Baik, luar biasa ini. Ke depan mudah-mudahan bisa terlaksana ini konsepnya, kita tunggu ya Pak Epi ya. Silakan Pak Epi. Baik, para pemirsa sekalian, demikian perbincangan menarik kita kali ini dengan Prof. Rudi Susilana. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih Prof. Rudi sudah hadir dan berbagi ilmu kepada kita. Dan terima kasih kepada para cendekia pemirsa TV UPI di mana saja Anda berada. Saya dengan Prof. Yani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.